Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my team. My name is Mamar, and Muhammad Said Amri. we are from Faculty of Law, University Borneo of Tarakan, from class A4 and semester 4. No, we are at the Immigration Office, Class 2 TPI, Tarakan. Here we will interview one of the immigration officer and ask a few questions. Okay, let's watch it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Bonarius Malukalif, saya Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan. Baik. Sebelumnya Bapak dari Fakultas Hukum ada tugas dari dosen kami. Kemudian ingin menanyakan salah satu pertanyaan Pak di awal tentang apa landasan hukum dalam keimigrasian Pak. Landasan hukum paling utama dan tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Ini Pak, kami mau menanyakan tentang bagaimana visa yang sudah oleh warga negara asing gitu Pak. Terus namun belum dapat digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa sudah diperoleh oleh warga negara asing, tapi tidak bisa dipergunakan. Itu belum pernah terjadi ya. Artinya kalau visa itu kami terbitkan, kami berikan kepada pemohon warga negara asing memohon visa, kami akan proses dan terbitkan sehingga visa itu berlaku dan dapat dipergunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Jadi visa itu pasti sudah dalam kondisi siap digunakan oleh orang asing tersebut. Jadi belum ada pendapatannya gitu Pak ya. Belum ada pengalaman. Belum. Jadi visa itu ada masa berlakunya. Kalau masa berlaku visanya habis, misalkan kita berikan visa dalam waktu 90 hari, visa ini harus digunakan. Dalam waktu 90 hari orang asing yang telah menerima visa tersebut tidak datang ke Indonesia, artinya visa itu habis berlaku. Itu maksudnya. Artinya visa itu tidak dapat digunakan karena sudah expired, tidak habis masa berlaku. Terus kalau dia habis masa berlaku tidak ada, misalnya dia mau panjang lagi, nggak ada denda, kena pendendaan gitu Pak. Oh enggak, jadi begini, visa itu bukan izin tinggal. Visa itu tidak dapat diperpanjang. Yang dapat diperpanjang itu adalah izin tinggal. Izin tinggalnya. Izin tinggal. Visa itu adalah izin masuk, melakukan perjalanan bagi orang asing datang ke Indonesia. Ketika dia sudah masuk, diizinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, lalu dia harus memiliki namanya izin tinggal. Itu perbedaannya. Visa itu bukan izin tinggal bukan visa. Saya lihat pernah baca ada izin tinggal tetap dan izin tinggal terpaksa ya. Nah, ada dua gitu kan. Bukan terpaksa, nanti itu hal yang lain ya, nanti ada beberapa jenisnya. Jadi intinya visa itu bukan izin tinggal. Visa itu adalah itu dokumen pertama yang membuat dia sah untuk masuk ke Indonesia. Ya, kecuali untuk beberapa negara yang tidak diwajibkan untuk memiliki visa. Contohnya 10 negara ASEAN dan Timor Leste. Mereka dikecualikan untuk memiliki visa ketika masuk ke Indonesia. Ya, tetapi mereka bisa masuk tanpa visa, tapi mereka masuk diberikan izin tinggal selama 30 hari. Izin tinggal. Itu yang membuat izin tinggal siapa Pak? Imigrasi. Jadi kalau orang sudah punya visa, misalkan visa kunjungan dalam waktu 30 hari untuk bisa datang ke Indonesia, tinggal dalam 30 hari, dia datang dengan visa, dia sudah dapat dari luar negeri,
lalu kita berikan izin tinggal. Masuklah dia lewat misalkan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dia mau ke Tarakan. Di Soekarno-Hatta dia datang, lalu diberikan izin tinggal di Soekarno-Hatta itu. Diberikan izin tinggal 30 hari. Lalu dia bisa datang ke Tarakan, tinggal di Tarakan 30 hari. Sama 30 hari. 30 hari. Setelah 30 hari, dia tidak boleh lagi tinggal. Dia harus keluar sebelum 30 hari. Artinya jangan sampai melewati 30 hari. izin tinggalnya itu 30 hari itu, karena dia bisa mendapat denda overstay. Itu pernah terjadi Pak di Tarakan. Kalau di Tarakan saya belum lihat tahu pasti ya datanya seperti apa ya, tapi kalau secara nasional di seluruh Indonesia ada saja orang asing yang melewati, orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi masa berlakunya izin tinggal. Teman-teman bisa baca di Google, cari berbagai sumber, cari aja orang asing yang melebihi izin tinggal, ada beritanya banyak. Kejadian gitu. Ya, seperti di Bali. Sama ini Pak, apakah paspor yang akan atau sudah habis masa berlakunya harus segera diganti? Apakah akan dikenakan denda keterlambatan penggantian paspor? Paspor Indonesia nih, Ya. bicara paspor Indonesia. Iya, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Paspor adalah dokumen negara. Jadi setiap orang yang memiliki dokumen negara seperti paspor harus menjaganya dengan baik, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Punya masa berlaku 10 tahun paspor itu. Tetapi jikalau masa berlaku paspor tersebut sudah lewat, sudah habis, tidak ada denda untuk itu. Tidak ada denda. Ketika pun mau memperpanjang, yang penting mau mengajukan permohonan paspor penggantian habis masa berlaku, dia harus pegang paspor lamanya yang sudah habis berlaku itu ya, jangan sampai hilang atau rusak. Hanya 2 itu aja yang menyebabkan munculnya denda administratif, dan hilang dan rusak. Di syaratnya ada yang lama tuh Pak ya buat kita Ada. baca. Walaupun misalnya sudah kan 10 tahun nih Pak, Iya, kemudian sekitar 2 tahun dia belum perpanjang, Nggak masalah. Dia 2 tahunnya nggak masalah. nggak masalah. Habis tahun 2024, lalu mulai memperpanjang paspornya atau mengganti paspornya untuk yang baru 2026, tidak ada denda. Jadi bisa ya. Bisa. Oke, saya Saya penasaran sama pertanyaan yang ini. Apa tuh? Apa saja syarat permohonan paspor untuk anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar Indonesia itu kan? Yang lahir di luar Indonesia. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia. Tapi dia berkewarganegaraan Indonesia Pak. Begini. Undang-undang kewarganegaraan. Ini kita harus lari ke Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Nanti teman-teman baca lebih dalam. Di situ mengatur anak dengan status berkewarganegaraan ganda terbatas. Salah satu anak yang tergolong menyandang status ABG, anak berkewarganegaraan ganda itu adalah anak yang lahir di luar wilayah Indonesia, di mana di tempat dia lahir hukum kewarganegaraan di negara tempat dia lahir memberikan kewarganegaraan melekat langsung. Contoh di Amerika Serikat, Ya. ketika seorang anak lahir di wilayah Amerika Serikat, meskipun kedua orang tuanya adalah asli warga negara Indonesia, anak tersebut berhak dan memperoleh warga negara Amerika Serikat, dan bahkan bisa memperoleh paspor Amerika Serikat. Itu. Tapi anak tersebut oleh undang-undang kewarganegaraan kita tadi tetap diberi status WNI. Ya, sekali lagi tetap diberi status WNI. Itulah keberadaan negara untuk melindungi anak tersebut. Walaupun anak itu memperoleh warganegaraan asing, tetaplah dia memperoleh warganegara Indonesia. Orang tuanya Indonesia. Kasihan dong masa dia lepas Indonesia. Padahal orang tuanya Indonesia kan.
Jadi itu tadi ABG itu Pak ya. ABG, kalian coba perdalam lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada salah satu kriteria, salah satu itu ada beberapa kriteria yang menyebabkan anak itu berstatus ABG. Salah satunya anak yang lahir dari Amerika. di luar wilayah Indonesia. Nggak cuma Amerika aja sih, ada beberapa seperti Kanada, ya. Jadi ganda dia punya. Ganda dia. Tetapi anak tersebut punya status ganda hanya sampai usia 18 tahun. Lebihnya. Setelah itu milih. Dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 3 tahun, umur 18 berarti tambah 3 berapa? 21 tahun. Umur 21 dia harus memilih. Atau sebelum umur 18 tahun dia sudah menikah. Itu bunyi Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi atau ada hukum, dalam bahasa hukumnya atau sebelum 18 tahun atau sudah menikah dia harus memilih. Gitu. Mau Indonesia atau asing istilahnya. Jadi kalau sudah memilih, sudah istimewa ganda Pak ya. Gak ada. Ya, jadi kewarganegaraan ganda itu hanya melekat pada status anak. Untuk orang dewasa enggak ada. Karena kita sebetulnya sejatinya undang-undang hukum kewarganegaraan kita menganut ini single nationality, bukan dual atau multi nationality. Kalau negara lain multi, boleh 2, 3, 4 terserah. Gitu. Kalau kita hanya satu. Nanti mungkin cukup sekian Pak, mohon maaf Cukup. kalau jadi ada beberapa kekurangan. Ya, Nanti yang kalau penting di mix nanti bertambah bagus saja ya. pengalaman. Masukan dari kami kan dari Bapak, jadi masukan dari kami. Ya, jadi kalian harus banyak baca, banyak belajar. Ya, intinya dari yang saya masuk, saya senang ngasih masukan begini ke teman-teman kalian yang di atas tuh kemarin tuh yang 10 orang, saya juga sama ngasih masukan supaya mereka tuh terbuka dengan dunia luar seperti apa. Saya bilang malah kalau mau lulus dari hukum terserah, mau masuk imigrasi, masuk Kumham, banyak kesempatan. Kumham ini nggak cuma imigrasi ya, kami kan Kumham kan, Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Mas. Ada pemasyarakatan, ada administrasi hukum umum, ada perundang-undangan. Kalau kalian sukanya menyusun undang-undang, hukum, produk hukum, nah ada masuk di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Makanya kalian biar nambah wawasan. Bagus sih kayak gini wawancara ke instansi gitu ya. Nah, itulah Nambah menambah wawasan. Wawasan perlu itu. Bisa belajar juga dari PKL kami nanti kan. Iya. PKL kan ke instansi-instansi. Iya. Jadi ketika yang Bapak bilang kami harus nge-print itu. Ya, itu penting. Ya. Kalau kalian udah matang di situ, Ya. kemanapun kalian, wah mantap. Kita cuma minta tolong bantuan, terus sosialisasikan ke teman-teman, ke keluarga, saudara, tetangga, segala macam ya. Karena kita sudah kasih modal nih, saya kasih modal pengetahuan tentang paspor. Ya, ingat aja, paspor itu dokumen negara, tidak seperti KTP. Kalian bisa ganti-ganti KTP, bisa nggak? bisa. Sesuka kalian kan? Ya. Kalian pindah nanti ke Banjarmasin, pindah ke Ambon, bisa aja ganti-ganti. Tapi kalau paspor itu satu bukan seumur hidup ya, satu. Dan bisa dicabut mas, bisa ditarik, bisa dicabut. Baca lagi Undang-Undang Nomor 6 2011, ada pencabutan paspor, penarikan paspor. Contohnya apa? Kalau ada orang yang ditindak pidana, melanggar hukum, korupsi, ya, paspor kami cabut, kami ambil, itu hak negara. Walaupun kalian merasa ini kan paspor saya udah bayar tinggal 50.000, enggak, undang-undang mengatakan kami berhak mencabut karena Anda misalkan sudah menjadi tersangka atau melanggar hukum Indonesia, supaya kalian nggak kabur keluar negeri. Kalau itu Pak, ada kasus kemarin yang korupsi cuma dia di luar negeri. Oh, itu buronan jadinya. Buronan. Iya. Itu paspornya sudah tertarik memang. Ya, Berarti dia ilegal juga Pak. betul, Peter. Jadi kami sudah pada saat seperti itu kami mengumumkan surat resmi bahwa kepada yang bersangkutan, nama siapa misalnya? Nama Mas tadi? Muhammad Pak. Muhammad. Mas Muhammad lagi di Italia, tapi sedang proses terkena kasus hukum oleh KPK. Amit-amit ya. Mas Muhammad kami umumkan, paspor Anda sudah kami cabut, kami tarik. Jadi Anda di luar negeri di Italia, statusnya apa kalau paspornya udah dicabut atau ditarik? Ilegal. Kami bisa jemput paksa Anda di Italia.
Atau Italia bisa mengirimkan Anda ke Indonesia. Udah kamu diusir. Itu loh Berarti konsekuensinya. koordinasinya Pak sama pemerintahan Italia. Iya, sama Interpol, sama kepolisian, imigrasi di Italia. Udah kalian bisa diusir lah waktu. Oh, kami dapat notifikasi dari pemerintah Indonesia, kamu sudah ditarik paspornya. Udah kamu pergi dah, kamu nggak punya lagi dokumen sah di negara kami, kata Italia begitu. Itu loh contohnya ya. Yang kuatnya paspor. Itu kuatnya paspor, makanya dokumen negara. Kalian tuh, kita ini hanya statusnya dipinjamin paspor, karena kalian mau keluar negeri harus pakai apa? Paspor gitu. Kalian dipinjamin, ya memang harus bayar gitu ya. Kalau dipinjamin sewaktu-waktu ada masalah, kami berhak menarik, imigrasi narik paspornya gitu. Kami cabut. Makanya dijaga baik-baik, ya sampai hilang, jangan rusak gitu ya, jangan melanggar hukum gitu. Itulah uniknya paspor ya. Iya, Pak. Baru sih bikin paspor. Oh ya, berarti kalau bikin paspor lagi ke sini Pak. Ya, kesini. Syaratnya apa? KTP, kakak, lahir. Oh, 3 ya, harus ada aslinya, jangan hilang. Jadi kalau kita buat paspor tuh nunggu lagi tuh Pak ya, nggak diproses apa lagi cepat bisa nanti. Oke, kalian punya Android nggak? Android atau Play Store ya, atau App Store, unduh aplikasi M-Paspor. Di situ aplikasi itu membantu semua masyarakat yang mau bikin paspor upload dokumennya dimanapun, mau di rumah, di mall, di kampus. Ini KTP, kakak, terlahir. Udah diunduh aplikasinya, buka, daftar, nanti ada permintaan mengunduh dokumen yang diminta, KTP, kartu kelahiran. Potret aja dimanapun, cetrek. Oh jadi Bayar. sekarang tadi itu Pak ya? Ya. Oh sekarang tadi nggak boleh di Ini aplikasi. Tetap datang ke Indonesia. Ya, di sini Pak ya? tetap datang ya. Ini hanya untuk memudahkan antriannya, memilih waktunya, jamnya jam berapa, harinya hari apa, sesuai waktu kalian aja yang bisa. Gitu. Lebih mudah sekarang. Lebih mudah. Tapi nanti kalian pilih tanggal berapa kalian bisa datang. Kenapa harus tetap datang? Karena nanti di foto wajah, kan di paspor ada wajah kan? Iya. Sama sidik Iya. jari. Iya Mas. Itu ya. Nah, itu aja sih, bantu aja kok sosialisasikan ya. Saya agen-agen imigrasi lah istilahnya. Kasih banyak. Oke. Nanti kan bisa sampaikan ke teman-teman. Iya ya. Bisa- Saudara-saudara semua. Ya, mungkin itu terima Oke, kasih banyak, Pak. baik ya. Terima kasih ya. Ya, sukses ya.